Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Novelan Bunga Dinari, NIM 61 dari Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi mengenai lingkungan hidup. Materi ini adalah materi Geografi semester 2 kelas 11. Yang pertama adalah pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah manusia, dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jenis lingkungan ada dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi yang terdiri atas mikroorganisme seperti bakteri dan virus, tumbuhan, hewan, dan manusia yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lingkungan abiotik adalah segala kondisi yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang bukan organisme hidup, yaitu antara lain batuan, tanah, mineral, dan sinar matahari. Lingkungan ini juga disebut dengan lingkungan anorganik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang mendukung dari lingkungan biotik. Selanjutnya adalah manfaat lingkungan hidup. Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan yang berupa biotik tadi adalah hewan, tumbuhan, dan jasad renik, serta komponen abiotik yang tidak hidup. Secara langsung maupun tidak, secara disadari ataupun tidak, semua unsur lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan makanan, manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Jadi sangat banyak sekali manfaat lingkungan. Ini adalah beberapa manfaat lingkungan adalah yang pertama, ruang bumi. Ruang bumi tentunya adalah sebagai tempat berpijak dan beraktivitas bagi makhluk hidup. Yang kedua adalah tanah yang dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, atau aktivitas sosial lainnya. Yang ketiga adalah unsur udara yang paling vital yang sangat bermanfaat untuk bernafas makhluk hidup. Yang keempat adalah komponen hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Yang kelima adalah sumber daya alam. Yang keenam adalah mikroorganisme atau jasad renik yang sangat berperan dalam proses penguraian dari sisa-sisa jasad yang hidup yang telah mati, sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai. Jadi mereka akan hancur dan kembali menjadi unsur-unsur tanah. Iya, bisa saya tunjukkan mengenai contoh gambar dari manfaat lingkungan ini. Ya, seperti ini adalah contoh dari menunjukkan bahwa komponen-komponen lingkungan hidup saling berkaitan satu sama lain. Ada tumbuhan dan sekitarnya. Ya, yang ketiga adalah bentuk kerusakan lingkungan. Ada banyak sekali kerusakan lingkungan, namun di sini yang saya paparkan hanya 5, yaitu yang pertama pencemaran tanah, pencemaran air, terjadinya longsor, pencemaran udara seperti suhu udara yang semakin panas, dan menumpuknya sampah. Berikut adalah contoh gambar dari kerusakan lingkungan hidup. Ada tanah longsor, polusi udara atau pencemaran udara, serta penumpukan tanah. Ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian adalah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan ini adalah sebagai satu upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi bisa kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan seperti reboisasi atau penanaman hutan kembali atau lahan-lahan yang gundul. Yang kedua adalah rehabilitasi lahan. Yang ketiga adalah pengaturan tata guna lahan. Yang keempat adalah menjaga daerah resapan air tentunya. Yang kelima adalah pemeliharaan
hutan kota, karena hutan kota adalah sebagai paru-paru kota, tentunya sangat harus kita perhatikan kelestariannya dan harus kita rawat dan kita jaga dengan baik. Yang kemudian adalah rotasi tanaman. Ya, manfaat pelestarian ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai semampunya kita dapat melakukan apa saja. Jadi tidak ada halangan untuk kita tidak melestarikan lingkungan. Jadi sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita tentunya juga harus menyadari bahwa bumi yang kita pijak ini tentunya harus diperhatikan semaksimal mungkin, karena akan berdampak sangat buruk apabila kita tidak melestarikannya dengan baik. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.